Tempat ibadah kelenteng atau miao dalam agama Konghucu sudah dikenal sejak zaman para raja suci atau Shengwang. Raja suci agama Konghucu atau Rujiao antara lain Yao Sun, Xiaoyu, Shangtang, Wenwang, Wuwang, Zougong. Tersurat dalam kitab suci bagian 2 Yushu ayat 2.4. Shun menerima pengunduran diri Yao dari urusan pemerintahan di kuil leluhur maha sempurna atau Wenzhou, Tuhan yang Maha Esa. Yushu ayat 4.14. Pada bulan pertama tanggal 1, Shun berkunjung ke kuil leluhur maha sempurna atau Wenzhou untuk bersujud kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam sistem peribadahan Rujiao atau agama Konghucu, Nabi Kongzi telah memiliki perhatian untuk mengkaji dan meneliti tentang adanya sistem-sistem persembahyangan, di mana pada saat itu beliau mencatat ataupun concern pertama peribadahan kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Tian atau kepada Qian, bahwa peribadahan tersebut hanya boleh dilaksanakan oleh seorang kaisar atau seorang huangdi, di mana kaisar ini bertindak sebagai putra Tuhan atau Genzi. Sementara persembahyangan kepada malaikat bumi atau Tusan atau istilah lainnya di kitab Lici adalah She, itu dilaksanakan oleh Raja Buddha, dan persembahyangan ini kemudian berkembang sebagai persembahyangan yang lebih umum kepada para suci atau para seni. Yang ketiga adalah persembahyangan kepada leluhur, pada para cucu, di mana persembahyangan ini dilaksanakan oleh rakyat atau orang kebanyakan atau suku. Pada zaman Nabi Kongzi ini, kelenteng itu memang sudah eksis, sudah ada di Tiongkok, bahkan sejak sebelum beliau kelenteng itu sudah eksis. Dan sebagai tempat penghormatan kepada para raja pendahulu yang sudah angkat, kelenteng pada waktu itu juga menjadi tempat untuk menyimpan benda-benda milik raja yang sudah meninggal. Maka Nabi Kongzi sering mengunjungi kelenteng-kelenteng tersebut, di mana beliau menjadikan kelenteng ini sebagai tempat untuk belajar atau untuk membuka wawasan. Beliau juga mempunyai kesan yang sangat mendalam tentang adanya atau keberadaan kelenteng daripada para raja ini. Namun beliau memiliki pemikiran yang lebih mendalam, yaitu suatu ide bagaimana menjadikan kelenteng-kelenteng yang ada pada saat itu sebagai media pembelajaran bagi rakyat, bagi orang kebanyakan yang berada di luar istana. Nabi Kongzi memang menyadari bahwa di antara orang kebanyakan atau di antara rakyat ada yang mempunyai banyak waktu belajar untuk membaca buku, yaitu katakanlah misalnya para pejabat negara, para praktisi pendidikan, para lausi, para guru. Namun kenyataan yang lain yang beliau saksikan adalah banyak juga di antara mereka yang tidak memiliki waktu atau kesempatan untuk belajar dengan cara membaca buku. Apakah karena kesibukan bekerja ataupun karena masalah akses kepada bacaan-bacaan itu yang terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali. Mereka itu adalah para pekerja profesional, para ahli yang bekerja di bidang produksi barang, para pedagang, dan profesi-profesi lain yang mana mereka sibuk bekerja di pasar, termasuk juga para petani dan pekerja-pekerja lainnya, serta juga tentu saja para pengusaha yang sehari-harinya hanya disibukkan dengan kegiatan jual beli atau berdagang. Nah, kelompok pekerja yang sibuk di antara masyarakat inilah yang menurut pemikiran Nabi Kongzi sangat memerlukan pembinaan rohani dan juga perlu belajar, meskipun mereka itu memiliki waktu yang sangat singkat dan terbatas.
Pemikiran-pemikiran itu kemudian mendorong Nabi Kongzi untuk bagaimana menjadikan kelenteng agar berperan sebagai tempat daripada masyarakat umum yang tadi untuk menjalankan ibadah dan sekaligus juga sebagai sarana belajar di dalam rangka membina kehidupan kerohanian. Nabi Kongzi yang kemudian menata bentuk luar daripada kelenteng sehingga nampak demikian indah dan menarik. Beliau juga menata di dalamnya yaitu Tan atau altar daripada Shenming, serta kemudian beliau juga menata adanya Tianpong atau Tiantan, altar Tianpong yang berada di bagian depan. Semua orang yang bersembahyang di kelenteng wajib bersembahyang terlebih dahulu kepada Tianpong atau kepada Tuhan sebagai suatu langkah yang paling awal. Setelah itu baru kemudian mereka bersembahyang kepada para Shenming yang berada di dalam kelenteng. Shenming adalah para roh suci. Yang dimaksud dengan roh suci ini adalah roh daripada manusia yang pada masa hidupnya adalah orang yang banyak berjasa bagi kemanusiaan, bagi masyarakat. Mereka yang memiliki pribadi yang unggul, yang baik, yang rela berkorban untuk sesamanya, untuk keadilan dan untuk kebenaran. Pada masa itu, Dewi Kuan Yin atau Kuan Yin Yang telah masuk sebagai Shenming di dalam kelenteng. Kuan Yin Yang sebenarnya adalah seorang putri raja yang berasal dari satu masa dinasti Zhou. Beliau adalah seorang yang peduli kepada sesama, kepada rakyatnya, terutama kepada mereka yang hidup menderita, termasuk juga kepada orang-orang yang dipenjara oleh karena melanggar. Kuan Yin Yang meskipun adalah seorang anak perempuan, namun beliau merasa memiliki kewajiban untuk membahagiakan rakyatnya sesamanya, termasuk yang dipenjara. Kuan Yin senantiasa memperhatikan kebersihan penjara serta makanan yang diberikan kepada orang yang berada di penjara. Jika pada zaman sekarang Kuan Yin Yang itu biasa disebut seorang pejuang hak asasi manusia. Kuan Yin Yang meskipun adalah seorang anak perempuan, namun beliau merasa mempunyai kewajiban untuk membahagiakan rakyatnya sesamanya, termasuk kepada mereka yang dipenjara. Beliau sangat memperhatikan kebersihan penjara, termasuk makanan yang dibawa kepada orang yang berada di penjara. Kalau pada zaman sekarang ini, Kuan Yin Yang bolehlah disebut sebagai seorang pejuang hak asasi manusia. Kuan Yin Yang hidup pada abad ke-11 sebelum Masehi. Beliau adalah putri ketiga dari Raja Chu Chongwang di masa dinasti Zhou. Kuan Yin Yang hidup 7 abad sebelum Nabi Kongzi lahir ke dunia. Kuan Yin Yang telah menjadi Shenming di kelenteng yang dibuat oleh Nabi Kongzi. Para Kongzi, Nabi Kongzi mengungkapkan pendapat beliau dalam kitab I Ching bagian Babaran Agung atau Tajuk, bahwa suatu agama itu tidak bisa menjadi besar kalau tidak memiliki tokoh wanita. Demikian pula di dalam kitab Lundi jilid 9 pasal 20 tersurat bahwa ada 5 orang menteri Raja Shun untuk mengatur dunia.
Kemudian Raja Wu berkata, ada 10 orang menteriku yang cakap. Kemudian Nabi Konghucu bersabda, memang suka mencari orang yang cakap. Bukankah begitu? Bukankah pada zaman Tang Yao dan Yu Shun sampai zaman Raja Wu merupakan zaman banyak orang pandai? Di antara 10 orang menteri yang dikatakan oleh Raja Wu itu ada seorang wanita, sehingga hanya ada 9 orang laki-laki yang cakap, sementara 1 orang wanita yang cakap. Nabi Konghucu juga mengangkat para malaikat menjadi seni, antara lain Xian Tian Shangdi atau Tian 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 Xiangzhe, kemudian Fu De Zheng Shen atau Pek Zhengzi, kemudian Chao Jun atau Chou Hu. Kemudian pada zaman yang selanjutnya, rakyat kemudian mengangkat seni yang lain, seperti misalnya Guan Li atau Fan Gong, Tian Shang Sheng Wu atau Tian Xiang Sheng Wu, dan kemudian ada juga Yue Fei atau Kak Hui, dan lain-lain sebagainya. Masyarakat yang bersembahyang di kelenteng dapat belajar dari para seni yang dihormati, yaitu melalui riwayat hidupnya dan dari perilaku para seni itu semasa hidup mereka. Malaikat bumi terkhususnya diangkat menjadi seni di kelenteng supaya masyarakat menjaga kelestarian lingkungan alam. Perlu diketahui pula bahwa pada zaman dahulu malaikat bumi atau Fu De Zheng Shen itu telah dihormati oleh orang dengan cara melakukan sembahyang di tempat terbuka seperti di gunung dan di ladang. Nabi Konghucu menempatkan malaikat bumi sebagai seni di kelenteng agar orang-orang atau masyarakat dapat berkumpul melakukan aktivitas dengan rukun dan damai. Xi qi sang chuan, mo er cheng zhi, bu yan er xin, zun wu ting xing, shen er ning zhi, zun wu qi ren. Ini adalah sebaris kalimat tulisan asli daripada Nabi Konghucu di dalam kitab I Ching bagian Xi Sang Chuan atau Babaran Agung bagian pertama, yang artinya diam dalam keberhasilan, tidak berbicara tetapi dipercaya. Keberadaannya membuat orang berperilaku baik. Itulah para seni. Keberadaannya sebagai kreasi luar biasa bagi manusia. Inilah harapan Nabi Konghucu memperluas fungsi kelenteng sebagai tempat ibadah dan sebagai tempat manusia membina diri.